البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pada pertemuan terakhir disebutkan di kitab Mutahharah Babul Miyah, ya, sudah selesai kita selesaikan dan kita akan masuk di Babul Aliyah. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW melarang kita untuk makan dan minum di tempat yang terbuat dari emas, demikian juga terbuat dari perak. Sebelumnya, ya, disebutkan di hadis yang kita kemarin lupa bahwa itu adalah dhaif. Hadis tentang masalah menyamak, hadis Maimunah. Hadis Maimunah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Ya. Maka di situ hadisnya adalah dhaif, di situ ada Abdullah bin Malik dan ibunya. Keduanya adalah majhul, tidak diketahui. Au akhadtum ihabaha. Kalau kalian mengambil ihabaha, kulitnya. Ya, ketika Nabi melewati kambing, ya, yang dalam keadaan menjadi mayat waktu itu, kemudian Nabi menyebutkan yutahhiruha alma wal qarad. Mensucikannya itu air dan qarad. Qarad ini daun salam kita sebutkan kemarin, dan itu adalah hadis yang dhaif. Tetapi apapun yang bisa kita membuat kulit itu menjadi samak, ya, maka itu adalah boleh. Demikian. Kita masih sekarang di bab Aliyah. Dibahas juga tentang permasalahan kulit ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kulit kalau dia itu sudah disamak, dikasih di situ garam, kemudian dikeringkan, walaupun dia itu dari bangkai, ini mati kambing itu, kemudian kita mengambil kulitnya, maka itu adalah suci. Kemudian juga disebutkan tentang tulang dari bangkai. Tulang bagaimana ini tulang bangkai? Terjadi khilaf para ulama. Kesimpulannya adalah suci. Ya, tulang dari bangkai itu adalah suci. Walaupun dia bangkai, maka dia itu suci. Di antaranya disebutkan dalil itu tentang lalat yang dia itu masuk dalam air. Maka dia sudah tidak ada apa? Termasuk binatang yang tidak ada darahnya. Maka dia itu adalah suci. Demikian di sini. Tulang ini sudah tidak ada darahnya. Dan asal sesuatu itu adalah bersih sampai di situ ada apa? Ada najis. Kemudian juga disebutkan telur ayam umpamanya. Ayamnya mati, tapi dia dalamnya ada telur. Bagaimana ini? Disebutkan apabila kulitnya itu sudah solbun, sudah kuat, hingga nakisruha qad salaba fa hiya thahirah, maka dia itu suci. Demikian. Dan itu adalah benar karena sudah apa? Sudah tertutup bagiannya itu. Maka dia itu adalah suci. Di situ ada kaidah anna ma la yataghayyar binajasah falaysa binajas. Falaysa binajis. Sesuatu yang tidak berubah karena najis maka bukan najis. Gitu. Kemudian berikutnya hadis nomor 19. Wa Nabi Salabah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan qultu. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaum ahli kitab. Sesungguhnya kami di buminya tempat dari kaum ahli kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani. Biasanya seorang yang dia itu mungkin melakukan perjalanan suatu negeri kafir umpamanya atau mungkin melakukan peperangan, ya. Kemudian disebutkan afana qulu fi aniyatihim. Apakah kita makan di tempat makan mereka? Ya, seperti kita umpamanya di restoran, ternyata restorannya restoran orang kafir semua. Ya. Atau mungkin mendapati rumah kosong, kontrakan umpamanya, rumahnya orang Kristen. Bagaimana ini? Apakah boleh langsung memakai
piringnya, wajannya dan sebagainya. Qala Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan di dalamnya. Di dandang atau wajan mereka itu. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati selain itu. Faksiluha, maka cucilah. Dicuci dulu, kalau tidak ada yang lain, dicuci dulu. Wa kulu fiha, dan makan di dalamnya. Berarti di sini menunjukkan kalau tidak ada yang lain, ya, umpamanya kita uangnya sedikit umpamanya, boleh dipakai tapi dicuci dulu kemudian makan padanya. Kemudian berikutnya ada hadis yang seakan-akan berbenturan. Hadis nomor 20. Hadis ini juga sahih, muttafaqun alaih. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, tawaddu, mereka berwudu min mazadah, dari mazadah. Mazadah itu adalah al-kirbah, seperti kirbah, tempat air. Ember atau semisalnya. Nabi ternyata berwudu dari tempat air imra'atin musyrikah, perempuan musyrik. Muttafaqun alaih. Fi hadisin tawil, hadis yang panjang, cerita yang panjang sekali dalam Bukhari Muslim. Di sini menunjukkan bagaimana Nabi berwudu dari tempat air orang musyrik. Seakan-akan berbenturan dengan hadis yang tadi. Lalu bagaimana sekarang? yakni hukum seseorang mempergunakan aniyah, tempat air, tempat masak yang semisalnya dari orang-orang kafir. Bagaimana mendudukan ini? Simpulannya adalah yaitu tafsil, perincian. Ya, bisa ditulis perincian. Anna aniyatal kufar, sungguhnya tempat air orang-orang kafir, intuyukina min najasatiha, kalau yakin itu najis, hurima istimaluha hatta yaksilaha, haram digunakan sampai dicuci. Kalau kita yakin di situ ternyata ada minyak babi. Nah, orang bilang katanya minyak babi itu kalau dimasak itu baunya semerbak. Ya kalau yakin seperti itu, maka harus dicuci dulu. Ya, dicuci dulu. Haram langsung digunakan. Wa in tuyukina min taharatiha, kalau yakin itu adalah suci. Orang itu ternyata sudah mencucinya umpamanya, sudah bersih, yakin seperti itu. Ya, yakin itu adalah suci. Maka bagaimana? Maka itu adalah suci. Fala karaha fi istimaliha, tidak ada makruhnya ya di dalam menggunakannya. Wa ma ada hataini asyurataini, kalau kemudian selain dari dua keadaan ini kita ragu-ragu bersih atau tidak, di situ ada minyak babi atau tidak, ya seperti itu. Fayukrah istimaluhuma, maka makruh digunakan. Itu kesimpulannya. Ya, kesimpulan seperti itu. Menunjukkan dua hadis tadi. Kemungkinan Nabi berwudu dari tempat air perempuan musyrikah itu apa? Yakin waktu itu suci tempat air, ya. Lalu hadis yang pertama bagaimana? Ya mungkin di situ ada bekas-bekas masakan mereka, ya masak babi dan sebagainya, bekas-bekas itu. Karena di situ ada juga ayat Al-Qur'an, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Iya enggak? Sebagaimana para ulama, ya, bukan secara mutlak. Makanan yang bukan sembelihan, ya. Kalau sembelihan kemungkinan ya ini mereka mengucapkan bismillah, karena kebanyakan mereka orang-orang murtad. Orang-orang kitab, orang-orang murtad di Indonesia. Nenek moyangnya muslim dan sebagainya, semua seperti itu. Jadi makanan ahli kitab mereka memasaknya dengan demikian. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa itu adalah halal bagi kita. Kesimpulannya adalah tadi kita sebutkan, mendudukan ayat, demikian juga hadis tadi. Kemudian juga sebutkan wa ghusl aniyah fi hadis Abi Salabah mahmul ala istihbab. Hadis Abu Salabah tadi, jadi Nabi merintahkan untuk apa? Jangan memakan. Ya, untuk kemudian dicuci dan sebagainya. Ini apa? Istihbab. Disukai untuk kemudian berbuat seperti itu. Insyaallah di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.